Bapak berharap ya lagu di awal tadi boleh memberikan semangat buat anak-anak yang ada di rumah untuk tetap semangat ya dalam belajar meskipun ya belajar dari rumah. Ya, dan seperti biasanya sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari anak-anak yang ada di rumah kita sama-sama memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar, biarlah kiranya juga Tuhan memberkati setiap anak-anak hebat kelas 3 yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom anak-anak hebat kelas 3, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran agama Kristen dan budi pekerti kelas 3. Dan tema kita hari ini adalah bersyukur atas flora dan fauna. Anak-anak boleh buka bukunya ya, pada bab 7, halaman yang ke-57. Nah anak-anak, yang pertama adalah flora ciptaan Tuhan. Ya, Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara semua tumbuhan dan binatang ciptaannya. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 15. Nah berikutnya dalam Imamat 26 ayat 4 dan 5 dikatakan, Aku akan menurunkan hujan pada waktunya sehingga tanah memberi hasil dan pohon-pohon berbuah. Hasil tanahmu akan berlimpah-limpah. Sehingga bila sudah waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Dan bila sudah sampai waktunya untuk menanam gandum, kamu masih memetik buah anggur. Kamu akan mempunyai makanan yang cukup dan sejahtera di negerimu. Nah, anak-anak, pada kenyataannya manusia seringkali mengabaikan firman Tuhan tersebut. Manusia memanfaatkan sumber alam sesuka hatinya sehingga lingkungan menjadi rusak. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya. Dan kemudian berikutnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu artinya apa? Artinya Allah memperlengkapi manusia dengan pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan untuk memelihara serta melestarikan alam ciptaannya. Namun karena kerakusan manusia merusak rancangan penciptaan Allah dan mendatangkan bencana. Berikutnya, flora dalam Alkitab. Ada berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumahmu. Ada yang menghasilkan buah, menghasilkan bunga, juga dapat dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran anak-anak. Nah berikutnya, Alkitab beberapa kali menyebutkan tumbuhan yang masuk dalam golongan rempah-rempah. Misalnya kayu manis. Tahukah anak-anak semua? Ada juga tumbuhan yang termasuk rempah-rempah. Anak-anak boleh lihat di gambar berikut ini. Ada situ, ada cengkeh, ada kayu manis, ada kemiri dan beberapa jenis rempah-rempah yang lainnya. Biasanya digunakan oleh orang tuamu untuk memasak sebagai bumbu-bumbu dalam memasak segala macam jenis makanan. Kayu manis digunakan untuk membuat minyak urapan kudus dalam Keluaran 30 ayat 23 dan dikatakan juga mengharumkan tempat tidur dalam Amsal 7 ayat yang ke-17. Dan berikutnya yang keempat adalah ada juga digunakan sebagai narwastu. Narwastu digunakan sebagai pengharum badan dengan mencurahkan di rambut. Maria juga pernah menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Seluruh rumah itu menjadi sangat harum karena minyak wangi itu. Anak-anak bisa buka dalam Yohanes pasal yang ke-12. Nah, pada waktu Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem, Yesus merasa lapar dan kemudian ia mendekati sebuah pohon ara yang tumbuh di tepi jalan. Namun pohon itu ternyata tidak berbuah.
sehingga Tuhan Yesus mengutuknya, sehingga pohon itu ya, menjadi kering. Kemudian mur, ya, kemenyan adalah jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat. Kedua tumbuhan ini dipersembahkan orang Majus saat Yesus lahir, ya, Yesus datang ke dalam dunia. Yang kedelapan, Alkitab mencatat banyak tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur atas semua tumbuh-tumbuhan yang Tuhan sudah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.